Teman-teman, di video kali ini teman-teman saya akan menunjukkan bahan-bahan komponen yang bahan-bahan wajib yang harus dipersiapkan, yang harus dibeli kalau untuk merakit sebuah power amplifier 150 watt ya teman-teman. Jadi ini saya menggunakan 150 watt. Apa aja sih kira-kira bahan dan komponennya itu apa saja itu, tapi ini yang hal yang wajib harus ada teman-teman, tidak boleh tidak ya teman-teman. Kalau untuk yang kalau untuk mungkin mau ditambahkan silakan ya, tapi ini harus ada ini dulu teman-teman ya. Nah di sini bahan komponennya adalah, yang pertama adalah, karena saya memberikan informasi mencontohkan power 150 watt, driver 150 watt, komponen 150, jadi saya menggunakan 150 watt ya teman-teman. Nah ini sebenarnya komponen yang sudah pernah saya gunakan teman-teman ya. Ini yang harus teman-teman miliki adalah driver 150 watt ya, driver power 150 watt. Tipenya itu mentok. Nah ini tipenya adalah tipe GM1636 teman-teman. Ini teman-teman harus punya ya kalau untuk merakit power 150 watt. Jadi ini yang biasanya saya gunakan untuk teman-teman, saya gunakan untuk konten. Jadi ini adalah powernya teman-teman. Untuk harga power ini sekarang udah cukup lah mahal, tidak mahal tapi udah naik teman-teman. Saya tanya itu harganya di kisaran 165 ya, 165.000 kalau nggak salah, 165, pokoknya 165. Syukur-syukur masih sama ya, masih hari ini masih 165. Saya nggak tahu apakah naik apa enggak. Rasa kayaknya sekitar seminggu yang lalu itu saya udah tanya itu 165, agak cukup mahal. Kalau yang bungkusnya merah, yang heatsink yang enggak seperti ini, itu harganya sekitar 145, selisih di hanya beda headsticknya aja. Tapi kalau dari segi komponen sama ya, untuk dari produk GM ini masih original semua. Ini teman-teman yang harus wajib teman-teman, harus ada ya, untuk bahan untuk merakit sebuah amplifier teman. Terus kita lanjut untuk yang tahap selanjutnya ya, teman-teman harus juga tune control, karena untuk membuat power amplifier terserah teman-teman mau pakai tune control seperti apa, mau pakai tune control saya yang hanya cuma bass, treble sama volume gitu aja, terserah. Ini juga dari produk GM ya, ini belum pernah saya pakai tapi sudah saya kabel ini sebenarnya itu saya pasang sendiri teman-teman. Untuk harganya ini harga lawas 38.000 ya, 38.000 ini harga lawas temennya. Kita buka dulu tune controlnya. Jadi nah ini adalah tune control klasik ya, tune control, dan menurut saya ya cukup lah kalau dipakai ini sama ini digabungkan sama power ini juga sudah cukup ya. Bassnya sendiri tuh masih standar ya, belum terlalu terasa bassnya. Kalau teman-teman mau tambahkan Galaxy atau turbo bass atau bass, silahkan kalau mau ditambahkan yang lainnya teman-teman. Tapi power sama tune control itu harus ada teman-teman ya. Kalau untuk power amplifier teman-teman itu harus ada teman-teman, harus wajib ya teman-teman. Ini saya menggunakan tune control biasa, hanya cuma bass, treble, volume, balance gitu aja. Jadi tidak ada middle, tidak ada sub. Jadi kalau dipakai suaranya masih biasa aja. Untuk potensionya sendiri ini memang potensio ya, karena kualitas bagus. Ini produk dari Alpha untuk potensio teman-teman ya. Jadi ini merek dari Alpha, bukan merek dari GM teman. Akan tetapi untuk tune control sendiri ini teman-teman, ini juga hampir sama dengan tune control yang bukan merek GM. Jadi komponennya hampir. Memang kalau untuk harga dia agak sedikit mahal teman-teman. Kalau teman-teman mau yang lebih murah lagi bisa menggunakan merek Hercules. Ini harganya cukup terjangkau ya. Ini untuk potensionya sebenarnya bukan dari Alpha tapi biasa, seperti potensio biasa aja, tapi harganya lebih murah. Tapi kenapa kok GM itu harganya tune control mahal? Karena dia menggunakan tune control untuk potensionya itu dia menggunakan potensio yang kualitas bagus teman-teman. Kalau yang bawaan dari itu kualitas standar. Teman-teman mungkin kalau mau beli yang lebih murah yang Hercules ini, menurut saya tune controlnya lebih murah ya daripada GM ya. GM dia di atasnya harganya di atasnya Hercules, tapi untuk dari segi kualitas sama teman-teman. Jadi semuanya lengkap. Di sini ada loudness dan ada filter. Jadi di sini juga ada loudness, dan ada filter. Terus ini hal yang harus teman-teman wajib miliki ya untuk merakit sebuah power amplifier.
Terus lanjut ke selanjutnya adalah PSU. Nah, jika teman-teman mungkin PSU dirasa menggunakan elko yang seperti saya, merek Epsilon 63 volt 1000 mungkin kalau di harga sekarang tidak terlalu mahal ya, agak sedikit terjangkau. Teman-teman bisa pakai yang satu pasang aja atau 2 biji elko ya, satu pasang aja, itu tidak terlalu mahal ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang lebih banyak lagi mungkin diseimbangkan dengan harga tidak beda dengan ini, hampir sama, teman-teman bisa pakai elko merek seperti ini. Merek kita teman-teman bisa lihat 50 volt 10.000 mikro. Ini harganya tidak terlalu mahal, cukup terjangkau teman-teman ya. Ini bisa dikasih satu pasang aja nggak apa-apa, nanti yang satunya nyicil gitu boleh ya. Jadi untuk trafonya sendiri teman-teman bisa pakai yang kecil aja nggak apa-apa. Misalkan low budget kayak saya, teman-teman bisa pakai trafo yang big, yang kecil ini saya rasa untuk dipakai di rumah-rumah. Untuk speaker jenis-jenis Canon 10 in, 8 in, 12 in itu masih bisa, masih kuat, power ini masih bisa mengangkat dua sekaligus teman-teman, nggak perlu. Teman-teman bisa kasih VAC 25 volt, jangan dikasih 32, maka transistor ini panas cenderung mati ya teman-teman. Jadi ini sebenarnya low budget gitu ya teman-teman ya, jadi seperti itu. Terus ini adalah bahan-bahan dasar, bahan-bahan yang wajib harus teman-teman miliki untuk merakit sebuah power amplifier teman-teman ya, yaitu adalah pertama adalah trafo, PSU, power ya, power amplifier drivernya, dan juga sekaligus tune control. Kalau mau ditambahkan dengan media yang lain, bluetooth apa silakan ya teman. Tapi ini harus wajib. Kalau misalkan nggak ada salah satu ini nggak bisa bunyi. Misalkan teman-teman punya power sama trafo ya nggak bisa bunyi, harus ada PSU. PSU nggak ada trafo juga nggak bisa berjalan. Ini harus wajib teman ya. 1 2 3 4 itu harus wajib. Kalau mau nggak pakai tune control, volume aja itu masih nyala ya, tanpa tune control misalkan tanpa tune control ya. Jadi ini tanpa tune control, misalkan power ke PSU ke trafo, PSU ke power bisa menyala ya, hanya menggunakan volume masih bisa menyala. Nanti untuk suara pengaturan bassnya bisa melalui HP atau melalui komputer atau melalui media apapun yang terserah teman-teman ya, atau mungkin ini bisa kayak power sound hajatan gitu deh ya teman-teman ya. Jadi yang harus wajib sebenarnya misalkan tanpa kontrol ya, ini kita pisahkan sendiri ya. Nah ini harus ada 1 2 3 ya, ini harus ada ya. Jadi ini adalah bahan-bahan yang teman miliki, ini wajib, tidak boleh tidak. Tapi kalau untuk tambahannya lain seperti speaker protector, mungkin tuh tambahan yang lainnya nggak apa-apa. Speaker protector fungsinya adalah untuk melindungi speaker agar pada saat misalkan power ini mengalami kerusakan atau apa, dia tidak merusak speaker itu sendiri teman-teman. Nah juga speaker protector teman-teman mau kasih apa tidak silakan, tapi ini harus wajib teman-teman, harus wajib ada ya teman-teman ya. Jadi harus ada intinya teman-teman ya. Nah oke ya teman-teman, saya ingatkan ini harus wajib ya teman-teman ya. Jadi harus ada trafo, PSU sama driver ya, driver power amplifier itu harus wajib untuk merakit sebuah amplifier. Tanpa tune control ini bisa teman-teman, tapi kalau misalkan nggak ada salah satu, nggak ada trafo, ini nggak bisa berfungsi teman-teman ya. Oke teman-teman, itu aja dari saya mengenai bahan-bahan dasar untuk merakit sebuah power amplifier 150 watt. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.